Halo semua, gua Doni. Selamat datang di Nostalgia. Terima kasih buat kalian yang udah mau mampir ke channel ini. Di video kali ini, gua akan bahas 10 fakta kasus pembunuhan yang cukup terkenal, yaitu Black Dahlia Murder. Fakta yang pertama adalah seorang ibu dan anaknya yang pertama kali menemukan mayat Elizabeth Short. Pada pagi hari tanggal 15 Januari 1947, Betty Bessinger sedang mendorong anak perempuannya, Anne, yang berumur 3 tahun dengan stroller di trotoar jalan, menuju ke tukang reparasi sepatu. Tiba-tiba dia berhenti karena melihat sesuatu yang awalnya dia pikir itu adalah manekin tergeletak di rerumputan pinggir jalan. Namun, setelah dia mendekat untuk memastikan, ternyata itu adalah sesuatu yang lebih mengerikan, yaitu mayat tanpa busana yang sudah dimutilasi. Dia langsung mengambil anaknya dan bergegas lari ke rumah terdekat yang ada di sana untuk meminjam telepon dan menghubungi kepolisian. Setelah itu, polisi datang beberapa menit kemudian. Dan kejadian itulah yang merupakan awal dari investigasi panjang yang bahkan sampai saat ini belum terpecahkan. Fakta yang kedua, sama sekali tidak ada darah di TKP. Mayat yang ditemukan oleh Bessinger itu benar-benar dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mayat itu terpotong menjadi 2 bagian di perut. Ususnya tidak ada. Dirobek mulutnya dari kuping ke kuping, membuat wajahnya seperti tersenyum dengan sangat amat mengerikan. Gila. Jadi tuh kayak dirobek gitu dari kuping sini, nyambung ke sini. Gila, ngeri ya. Tubuh itu juga sangat bersih, meskipun sudah dimutilasi, dan juga sama sekali tidak ada darah. Polisi menyimpulkan bahwa perempuan malang itu telah dibunuh di tempat yang berbeda. Darahnya dikuras, setelah itu dicuci sebelum akhirnya dibuang begitu saja. Gila, berani juga ya si Betty Bessinger itu tuh, dia nemu mayat yang bentuknya begitu. Coba kalau lu yang nemuin gimana tuh kan? Kalau gue sih mungkin udah lari duluan kali ya. Gue nggak bakal sempat berpikiran kalau bakal ngubungin kepolisian gitu loh. Fakta ketiga adalah polisi mengidentifikasi mayat Elizabeth Short dengan sidik jari dan mesin fax prototype. Untuk mengidentifikasi, polisi Departemen Los Angeles atau LAPD mengambil sampel sidik jari dari mayat tersebut, yang mana setelah itu mereka kirim ke FBI menggunakan perangkat yang disebut sound photo atau pelopor dari mesin fax. Sekitar 1 jam kemudian, FBI pun sudah berhasil mengidentifikasi mayat tersebut. Identitas sang korban adalah wanita usia 22 tahun dengan nama Elizabeth Short. Ternyata, sidik jari dari wanita itu sudah pernah terbaca 2 kali sebelumnya di sana. Yang pertama adalah ketika dia melamar pekerjaan di Commissary of US Army Base. Dan kedua, ketika dia pernah ditangkap polisi karena mabuk-mabukan. Fakta yang keempat, julukan Black Dahlia berasal dari cerita yang suram. Ada banyak teori tentang siapa sebenarnya yang memberi julukan Black Dahlia ke Elizabeth Short. Beberapa mengatakan itu buatan dari media, sementara yang lain mengatakan kalau teman dari Elizabeth lah yang memberinya julukan Black Dahlia. Tapi mayoritas mengatakan inspirasi itu diambil dari sebuah film karya dari Raymond Chandler yang ditayangkan di teater setahun sebelum pembunuhan, yaitu The Blue Dahlia, dibintangi oleh Veronica Lake. Terus kok bisa dari blue berubah menjadi black? FBI banyak mendengar rumor yang mengatakan bahwa Elizabeth Short sangat sering terlihat menggunakan pakaian serba hitam. Tapi ada pula yang mengatakan itu semua karena rambut Elizabeth yang berwarna hitam. Fakta yang kelima, beberapa orang menghubungkan kasus itu ke pembunuhan torso di Cleveland. Ketika kematian Elizabeth menjadi berita nasional, para petugas kepolisian Cleveland seperti merasakan deja vu. Di antara tahun 1934 dan 1938, seorang pembunuh berantai meneror kota mereka.
Total ada 12 korban yang mana semuanya itu dimutilasi. Beberapa orang membuat teori bahwa pembunuh tersebut bisa jadi adalah pembunuh yang sama dengan kasus Black Dahlia, yang mana sampai saat ini juga belum tertangkap pelakunya. Fakta keenam, kasus ini juga terhubung dengan pembunuh lipstick. Sebulan setelah pembunuhan Black Dahlia, ditemukan lagi mayat seorang perempuan di Los Angeles, yang mana keadaannya mirip dengan kasus Elizabeth Short di beberapa bagian. Bedanya, seorang pekerja konstruksi yang pertama kali menemukan mayatnya di rerumputan. Korban bernama Jane French memiliki warna rambut gelap seperti Elizabeth dan wajahnya memiliki banyak luka. Tapi ada yang aneh nih dari kasus ini, di mana terdapat sebuah pesan di perut korban yang ditulis dengan lipstik berwarna merah yang bertuliskan U.B.D. Dan di bawah tulisan itu terdapat kata teks. Orang-orang langsung menyimpulkan bahwa kasus ini memiliki koneksi satu sama lain. Sampai saat ini pun belum juga terpecahkan. Ya mungkin karena inisial B.D tadi adalah Black Dahlia ya. Tentu juga kali, Dan. Oh iya, bisa aja ya. Blagadus, Blacketed, Blackedes. Ya enggak? Fakta yang ketujuh adalah banyak orang yang menyerahkan diri. Pada saat itu, LAPD terpaksa harus mengesampingkan banyak tersangka selama investigasi Black Dahlia, termasuk beberapa orang yang menyerahkan diri. LA Times mencatat bahwa ada 500 orang lebih yang asal-asalan menyerahkan diri. Gila, kok bisa begitu ya? Ngapain tuh orang-orang pada? Nggak tahu, kok tiba-tiba kayak mau ngaku gitu ya. Iya. Fakta yang kedelapan, tidak pernah ada orang yang dituntut. Beberapa berkas FBI tentang kasus Black Dahlia menyatakan banyak laki-laki yang dimintai keterangan atau diinterogasi. Bahkan beberapa dites poligraf, tapi tetap tidak ada satupun nama yang pernah dituntut. Walaupun ada beberapa nama tersangka yang mencurigakan. Fakta yang kesembilan, George Hodel adalah salah satu tersangka yang paling mencurigakan. Dia adalah seorang dokter yang membuka praktik penyakit kelamin di LA pada tahun 1940-an. Berdasarkan surat kabar The Guardian, Hodel adalah salah satu dari 6 tersangka utama di kasus Black Dahlia. Dan bahkan LAPD pernah menggeledah rumahnya untuk diinvestigasi. Anaknya, Steve Hodel, ikut menuduh sang ayah karena tulisan tangan sang ayah mirip dengan surat yang diterima kepolisian. Dan juga, Steve menemukan sebuah foto seorang yang mirip dengan Elizabeth Short di album foto pribadi ayahnya. Dia pun mencurigai ayahnya karena dia memiliki keahlian di bidang kedokteran untuk memutilasi manusia. Fakta yang ke-10, beberapa orang menduga pembunuhnya adalah sang pelayan. Salah satu nama populer dalam kasus Black Dahlia adalah seorang ahli teori, yaitu Leslie Dillon. Namanya pun ada di berkas FBI. Dillon adalah seorang pelayan, penulis, dan seorang asisten pemakaman. Hah? Pelayan? Udah gitu nulis juga, tapi dia kerja jadi mandor kuburan juga dong? Iya, 3 profesi sekaligus. Wow. Hebat bener tuh orangnya. Dia memiliki banyak pengetahuan mengejutkan soal detail pembunuhan Dahlia ketika dia diangkut LAPD untuk diinterogasi. Namun dia dibebaskan, entah apa penyebabnya. Beberapa orang menduga karena seorang dirty cop atau seorang polisi yang bermain kotor. Jadi itu tadi fakta-fakta pembunuhan Black Dahlia yang udah kita rangkum sedemikian rupa. Sebelumnya kita minta maaf ya kalau ada kesalahan dalam penyampaian ceritanya. Kalian juga boleh ngasih saran untuk sama-sama membangun channel ini. Jangan lupa untuk tetap di rumah aja. Dan semoga kalian tetap sehat. Sampai ketemu di video selanjutnya yang pastinya bakal lebih seru. Goodbye, the end. Walaupun ada beberapa fakta yang ke-9. Bener ya, gini. Iya. Tadi gue kayak agak nekuk gini. Fakta yang ke-9 adalah George Hodel adalah lagi. Banyak banget. 20 biji, cuy.
Oke, itu jadi itu ya. Jadi itu mau jadi. Oke. Udah cukup Udah. sih. Oke, jadi ini mati, nggak jadi.